Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 Praktikum Teknologi Pertanian Organik Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian jurusan Agroekoteknologi. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini sebagai berikut. Asisten dari kelompok 18 adalah Kak Ahmad Rosadi. Selanjutnya untuk anggota kelompok dari kelompok 18 ada Lutfi Mahfud, Hilma Amalia, Nika, dan Mirya Ziljanah. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu pembuatan jamur jakaba, pembuatan larutan PSB, pembuatan pestisida nabati, dan pengaruh pemberian larutan PSB dan pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil pakcoy. Pokok bahasan pertama, pembuatan jamur jakaba. Jamur jakaba adalah salah satu temuan luar biasa dalam dunia pertanian kreatif. Jamur ini viral setelah ditemukan pertama kalinya oleh petani yang bernama Aba Junaizi Syahid yang diunggah dalam akun YouTube-nya. Adapun mekanisme pembuatan jamur jakaba, yang pertama, media utama yang dibutuhkan adalah air cucian beras yang telah diperam lama. Yang kedua, toples yang berisi air cucian beras disimpan dalam keadaan yang sejuk dan tidak boleh tergerak. Dan yang ketiga, 3-4 minggu dilihat hasil dari pembuatan jamur jakaba. Lokasi praktikum dengan topik pembuatan jamur jakaba dilakukan di Gunung Kupang, Kalimantan Selatan. Berikut adalah hasil praktikum dari pembuatan jamur jakaba. Pada topik kedua dengan judul pembuatan larutan PSB. Bakteri fotosintesa atau PSB merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. Nah, kemampuan bakteri melakukan kegiatan fotosintesis sehingga bakteri ini dikenal dengan sebutan fotoautotrof. Adapun mekanisme pembuatan PSB, yang pertama, telur, MSG, terasi, di blender secara rata serta diisikan air jakaba. Langkah kedua, semua bahan yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam botol air leri, jamur jakaba serta ditutup dengan rapat. Dan yang ketiga, dikocok sampai berwarna keruh. Jamur di bawah sinar matahari selama 15-30 hari sampai berwarna merah. Kemudian siap digunakan. Adapun lokasi praktikum dalam topik pembuatan PSB dilakukan di Gunung Kupang, Kalimantan Selatan. Berikut adalah hasil praktikum dari pembuatan PSB. Topik ketiga, pembuatan pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, dan buah. Mekanisme pembuatan pestisida nabati, yang pertama, bawang putih, daun pepaya dihaluskan serta dicampurkan dengan deterjen 1 liter dan diaduk merata. Nah, tahap kedua, diaduk merata hingga homogen dan disaring menggunakan saringan. Dan tahap ketiga, larutan yang telah jadi dipindahkan ke dalam botol. Praktikum pembuatan pestisida nabati dilakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Berikut merupakan hasil praktikum dari pembuatan pestisida nabati. Topik keempat, pengaruh pemberian larutan PSB dan pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil pakcoy. Pupuk kandang memiliki potensi yang besar dalam memperbaiki kesuburan tanah. Pupuk kandang memiliki beberapa kandungan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Pemberian larutan PSB terhadap pertumbuhan pakcoy sangat berperan penting terutama pada pertumbuhan akar dan batang pada pertumbuhan pakcoy. Adapun mekanisme kerja pada bab ini adalah yang pertama, perlakuan pupuk kandang yang dicampurkan dengan tanah yang ada di kebun pertanian. Yang kedua, persiapan bibit atau persemaian, yaitu pakcoy yang telah ditanam terlebih dahulu. Yang ketiga, penanaman.
Dan yang keempat, perlakuan PSB. Hingga yang kelima, pemeliharaan dan tahap panen. Lokasi praktikum pada bab ini diadakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Lambung